Perkenalan kami dari kelompok 2 dengan tema Optical Character Recognition atau OCR disusun untuk memenuhi tugas besar. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Next. Langsung saja ke pembahasan artikel. Di sini yang pertama, artikel pertama dengan judul Implementasi Hierarki Dataset dalam membangun model language aksara Bali menggunakan framework Tesseract OCR. Di sini ada 3 penulis artikel diterbitkan pada April 2023, sumber jurnalnya dari jurnal Resistor. Next. Identifikasi masalah. Penurunan penggunaan aksara Bali saat ini disebabkan oleh kekurangnya minat masyarakat Bali dalam mempelajarinya, karena proses pengenalan aksara Bali relatif rumit. Beberapa masalahnya ada kompleksitas dalam membaca dan menulis aksara Bali, keterbatasan dalam pembelajaran dan penggunaan teknologi, serta kekhawatiran akan kepunahan aksara Bali. Next. Di sini ada mengacu beberapa studi pustaka sebelumnya. Pertama ada dalam penelitian Abdul Robi et al. 2019. Selanjutnya ada penelitian Mutiara et al. 2020. Dan yang terakhir ada Idnes dan Hasani sejak versi 4.0. Next. Ada 3 tahapan utama pada metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini. Yang pertama ada persiapan dataset, yang kedua ada training dataset, dan yang terakhir ada testing model language. Next. Hasil temuan dari jurnal ini yaitu berupa sinyal, gambar, teks satu baris dengan ekstensi file PNG dan file gt.txt. Next. Analisis kritis terhadap kelebihan dan kekurangan pada artikel. Yang pertama ada kelebihan yaitu efisiensi tinggi dalam pembuatan dataset melalui web scraping. Dan kekurangannya ada dataset yang digunakan masih terbatas pada gambar sintesis. Next. Selanjutnya, saran pengembangan perlu menambahkan dataset tulisan, tangan, dan gambar dunia nyata. Next. Selanjutnya ada jurnal kedua yang dengan judul Penerapan Optical Character Recognition untuk pengenalan variasi teks pada media presentasi pembelajaran. Ditulis oleh Christina Adinugraha pada April 2024. Sumbernya dari Jurnal Buana Informatika. Next. Identifikasi masalah penelitian ini masih menggunakan formulir fisik dan pengisian manual, menyebabkan antrian panjang, tulisan tidak terbaca, dan human error. Next. Tinjauan pustaka, di sini ada beberapa. Yang pertama ada Sentianti 2023, Suryanto 2022, Maharani 2023, Sudiatmitika 2022, dan yang terakhir adalah Rizal 2022. Next. Di sini ada 3 tahapan pada metode penelitian. Yang pertama ada research, yang kedua system development, dan yang terakhir ada testing. Next. Hasil temuannya yaitu mendeteksi teks pada media pembelajaran dapat dilakukan dengan baik dengan tingkat akurasi rata-rata keseluruhan sebesar 91,11%. Next. Analisis kritis terhadap kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada kelebihan, solusi nyata dan aplikatif untuk permasalahan administrasi di lapangan. Kekurangannya ada akurasi OCR masih rendah, rata-rata 70%-an. Belum cukup andal untuk proses administrasi yang sensitif. Next. Saran pengembangannya bisa meningkatkan akurasi OCR, tambahkan validasi, dan uji coba sistem. Next. Baik, untuk artikel milik saya dari artikel pertama, artikel ini berjudul Perancangan Pemindaian Dokumen Cetak Portable Menggunakan Tesseract dan OpenCV yang dirilis bulan Desember tahun 2022 pada jurnal Teknika. Next.
Dokumen cetak masih dominan digunakan di industri, namun konversi ke digital memakan waktu. Penelitian ini bertujuan membuat pemindai portable yang bisa dikonversi ke dokumen cetak ke teks digital dengan akurasi lebih dari 90%. Next. Beberapa pertemuan sebelumnya untuk merancang sistem yang menjadi tinjauan pustaka yaitu penelitian dari Fahmi tahun 2020, Smith tahun 2013, Deng tahun 2011, Yosefi tahun 2011, Chowdhury tahun 2017, dan Chotel tahun 2012. Next. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental dengan merancang sistem pemindai portable berbasis Raspberry Pi. Adapun tahapan pengolahan citra yang diterapkan dalam sistem ini adalah sebagai berikut. Grayscaling, Gaussian blur, unsharp masking, output thresholding, deteksi kontur, dilatasi, dan resizing. Next. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini mampu mengenali teks dengan akurasi tertinggi pada ukuran font 16. Rata-rata persentase kesalahan untuk pengenalan kata tunggal adalah 2,58%, sementara untuk kalimat mencapai 3,5%. Next. Salah satu kelebihannya itu implementasinya lengkap dengan mengintegrasikan hardware Raspberry Pi dan software OpenCV plus Testtrack secara aktif. Namun kekurangannya tidak dibahas strategi mengatasi variasi pencahayaan di lingkungan nyata. Next, untuk saran pengembangan disarankan untuk bereksperimen dengan kamera beresolusi tinggi dan menambahkan preprocessing lain. Next. Artikel kedua, artikel ini berjudul Implementasi Optical Character Recognition dan Text Similarity untuk Pelaporan Uang Muka Kerja yang dirilis bulan Desember tahun 2024 pada Jurnal Informatika Universitas Pamulang. Next. Masalah utamanya yaitu sistem verifikasi manual yang digunakan saat ini menimbulkan berbagai kendala operasional. Sistem manual ini membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk memeriksa satu bukti pembayaran, sehingga untuk 350 struk per bulan dibutuhkan sekitar 29 jam kerja. Next. Beberapa referensi yang membahas penerapan teknologi OCR dan algoritma text similarity yaitu dari Hanif et al. Tahun 2023, Park dan Lee tahun 2019, dan Susanti dan Nugroho tahun 2020. Next. Penelitian ini menggunakan metodologi waterfall yang terdiri dari 4 tahap utama: pengumpulan kebutuhan, desain, pengembangan, dan pengujian. Teknologi utama yang digunakan adalah Verify OCR API dan algoritma Elephantine Distance. Next. Untuk hasil temuan, sistem berhasil mengurangi waktu verifikasi dari 29 jam dan menjadi kurang dari 1 jam untuk 350 bukti pembayaran. Sistem menunjukkan akurasi 98% dan 92% akurat dalam mendeteksi ketidaksesuaian nominal. Next. Salah satu kelebihannya adalah solusi yang ditawarkan sangat relevan untuk meningkatkan efisiensi proses keuangan di perusahaan. Namun salah satu kekurangannya penelitian tidak membahas secara mendalam kasus-kasus di mana sistem gagal mencocokkan teks yang sebenarnya mirip. Next. Untuk sarannya, di sistem perlu dikembangkan untuk mendukung perhitungan pajak dan diskon serta bereksperimen dengan OCR lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh partner saya. Oke, untuk yang selanjutnya ada implementasi Kenny Filter Optical Character Recognition untuk identifikasi tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB. Dari penulisnya di sini ada Nehru, dirilis pada tahun Januari 2024. Untuk penelitian ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan sistem tilang elektronik, e-tilang yang masih mengandalkan identifikasi manual oleh operator dalam mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Untuk tujuan pustakanya di sini ada pengolahan citra digital, yang kedua ada deteksi TP, yang ketiga ada OCR. Terus untuk hasil temuannya seperti siang hari rata-rata akurasi 73,75% dan malam hari rata-rata akurasi 67,50%. Untuk faktor penghambatnya aksesoris TNKB, bayangan sudut pengambilan gambar miring dan intensitas cahaya rendah. Untuk kelebihan dan kekurangannya di sini ada penguji dilakukan dalam dua kondisi ekstrim seperti siang dan malam. Untuk kekurangannya akurasi masih rendah 80% untuk sebagian besar kasus. Untuk saran pengembangan di sini ada pengguna kamera resolusi lebih tinggi dan filter tambahan untuk mengurangi noise. Untuk jurnal yang kedua di sini dengan judul implementasi algoritma OCR untuk ekstraksi informasi dari citra struk transaksi keuangan. Dari penulis Latifah Khairani dirilis pada tanggal Desember 2024. Untuk latar belakangnya di sini ada transaksi keuangan di bisnis kecil dan menengah seringkali tidak tercatat dengan baik karena bukti transaksi atau struk hilang atau tidak terorganisir. Untuk masalah utamanya, perlunya otomatis ekstraksi informasi dari struk transaksi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data keuangan. Untuk penelitian yang terkait, di sini studi sebelumnya menggunakan OCR untuk ekstraksi informasi dari kartu nama dengan akurasi 85,1%. Untuk dasar teorinya di sini pengolah citra digital seperti meliputi prapromosian cropping, transformasi warna, segmentasi, dan ekstraksi fitur.
Untuk metode penelitiannya di sini ada 7 tahapan. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada pra-pemrosesan citra, yang keempat ada cropping, yang kelima ada konversi warna, yang keenam ada ekstraksi teks, yang terakhir ada pengujian. Untuk hasil temuannya kayak keberhasilannya, sistem berhasil mengekstraksi informasi seperti tanggal, jumlah transaksi, dan detail merchant dari struk. Untuk keterbatasannya, beberapa kesalahan terdeteksi karakter, misal Zebra Electives yang seharusnya menjadi surya elektronik. Untuk kelebihan dan kekurangannya di sini, kelebihannya solusi praktis untuk otomatis pembukaan keuangan UKM, dan kekurangannya akurasi tergantung kualitas gambar seperti struknya masih blur atau pencahayaannya buruk mengurangi performanya. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jurnal pertama yang saya cari dengan judul Implementasi Optical Character Recognition berbasis Deep Learning untuk ekstraksi data sertifikat tanah dengan sumber jurnal perkembangan IT. Next. Identifikasi masalah penelitian, Badan Pertahanan Nasional masih menyimpan salinan sertifikat tanah secara manual dan menyebabkan data sering tidak terbaru dan menimbulkan masalah. Next. Tinjauan pusaka beberapa studi sebelumnya menggunakan OCR dan berbagai teknik pemrosesan citra, Genie Edge detection, dan thresholding untuk ekstraksi teks. Next. Metode penelitiannya mengumpulkan salinan sertifikat tanah, tahapan praproses, desain sistem cakup pemisahan, dan ekstraksi data melakukan OCR. Next. Hasil temuan penelitian menghasilkan solusi otomatis untuk ekstraksi informasi penting, dan sistem ini mampu menghasilkan data dalam bentuk digital secara otomatis tanpa input manual, dan terakhir, secara menyeluruh, sistem berhasil mencapai akurasi rata-rata 97,05%. Next. Analisis kritis terhadap kelebihan dan kekurangan, kelebihannya, solusi relevan dan praktis, dan metode OCR dan CNN terbukti efektif. Dan kekurangannya, belum optimal untuk sertifikat dengan tulis tangan, dan banyak singkatan dan penempatan teks yang tidak konsisten. Sarannya menambahkan mode khusus untuk ekstraksi tulisan tangan. Next. Berikutnya ada jurnal kedua yang saya cari dengan judul Sistem Pengenalan Karakter Dokumen Secara Otomatis Menggunakan Metode OCR. Dengan sumbernya Jurnal Pengkajian dan Penerapan Teknik Informatika. Next. Identifikasi masalah pandemi COVID-19 meningkatkan impor alat kesehatan dan memperberat proses verifikasi dokumen secara manual di perusahaan logistik. Next. Tinjauan pusakanya, penelitian sebelumnya menggunakan jaringan saraf tiruan dan ekstraksi fitur geometri untuk pengenalan karakter. Next. Metode penelitian terhadap akuisisi pertama, tahap akuisisi data, kedua, promosesan citra, ketiga, pengenalan karakter, segmentasi, ekstraksi fitur dan pencocokan karakter, dan evaluasi dilakukan terhadap operasi pengenalan dan kecepatan waktu proses. Next. Hasil temuannya, dari total 316 karakter yang diuji pada 5 dokumen, sebanyak 312 karakter berhasil dikenali dengan benar, dan sistem ini mampu mengenali huruf, angka, dan sebagian besar simbol umum seperti titik dan garis miring. Next. Analisis kritis, kelebihan dari jurnal tersebut, solusi praktis dan cepat untuk membantu proses pemeriksaan dokumen, tingkat akurasi tinggi, dan proses pemeriksaan citra dilakukan secara menyeluruh. Kekurangannya, beberapa karakter yang kabur atau mirip seperti 2 dan Z masih keliru dikenali, dan saran dari jurnal tersebut, sistem perlu dikembangkan agar mendukung lebih banyak jenis huruf dan perlu integrasi dengan teknik machine learning agar sistem bisa belajar. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari tutur kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.